Oke, kita akan masuk ke metode pengembangan kognitif anak TK. Jadi, materi ini nanti kalian juga bisa browsing ya. Kalian bisa browsing, bisa cari bukunya. Kalau saya, kalau kalian mau ada rangkuman di buku UT itu, ini fotokopiannya, ada metode pengembangan kognitif ini yang ngarang Yuliani Nurani Sujiono, yang nerbitin Universitas Terbuka. Di sini ada udah rangkuman. Jadi silakan kalau udah dapat buku ini enak, ini pegangannya ya. Tapi kalau enggak silakan dari berbagai sumber bebas saja. Nanti mungkin metodenya akan macam-macam. Enggak masalah. Setelah ini pertemuan selanjutnya kan kalian kerja kelompok. Nanti boleh pakai metode yang saya sharing, boleh di luar ini. Karena metode itu banyak. Selama kalian nemuin, Bu, ini kami ngambil dari buku ini gitu. Ya. Metode itu contohnya ada metode bermain. Jadi mengembangkan kognitif itu bisa dengan bermain. Jangan dianggap remeh loh main. Misalkan kayak kemarin ya, kami lagi dosen ada tim PKM itu pengabdian kepada masyarakat kemarin ada saya Bu Elis, Bu Kartika juga dan dua kakak tingkat kalian itu mensosialisasikan buku permainan tradisional. Jadi permainan tradisional dari bermain, misalkan kalian bermain gawang, ya permainan tradisional yang pakai ini, tahu? Itu kan juga pengembangan kognitifnya apa? Anak ngatur strategi kan? Oh berarti aku harus mundur kalau kependekan nanti nabrak kayak gitu. Terus kalau mau masuk ke lubangnya, berarti harusnya itu kan kognitif kan? Jadi semuanya apapun pasti akan menggunakan kemampuan kognitifnya. Berpikir itu kan di otak kognitif. Jadi otak ini adalah sumbernya ya, pusat dari sistem saraf. Jadi semua kegiatan termasuk bermain bisa menjadi stimulasi dari perkembangan kognitif. Dan apalagi dilakukan dengan fun. Anak nggak sadar kalau dia lagi belajar. Anak nggak sadar, dipikir lagi main. Kayak misalkan sambil main ini, catur, atau main ular tangga, atau main-main biasa engklek. Engklek tuh apa ya bahasanya? Apa saya lupa. Ada tuh kalau di sini di Kalimantan Tengah apa namanya kalau engklek? Ada yang tahu nggak? Ayo apa? Hmm? Di daerah kamu apa namanya? Ya, apa? Basam. Ya, itu. Saya lupa apa gitu. Kalau di tempat saya di Jawa, di Bogor itu engklek. Jadi nama bisa beda-beda, tapi sebenarnya permen sama itu juga kan anak belajar kalau mau pakai angka satu, kadang ada kan dua, tiga itu udah mengenal angka, udah mengenal simbol. Dia ngatur itu, dia udah mengatur strategi juga. Jadi itu bermain. Terus ada juga metode pemberian tugas. Pemberian tugas itu memberikan kesempatan anak untuk melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk langsung dari guru. Jadi dikasih tugas. Silakan kalian buat apa misalkan kasih tugas. Buat gambar mobil impian kalian, anak-anak. Ayo adik-adik, Bunda minta kalian gambar ya, mobil impian kalian seperti apa. Itu berarti pengembangan kognitif dengan metode pemberian tugas. Terus ada ketiga, metode demonstrasi. Demonstrasi itu mempertunjukkan proses sesuatu dari suatu kejadian atau peristiwa. Misalnya, ini ya cara pegang pensil itu seperti ini ya, adik-adik. Misalnya, pertama, ayo tangannya seperti ini.
Nanti dipegang pensilnya. Bisa coba nanti ditulis. Dikasih, itu namanya demonstrasi. Step by step, langkah demi langkah dikasih tunjuk. Caranya itu demonstrasi. Terus ada metode tanya jawab. Jadi menurut kalian, tadi kan saya udah suruh browsing kan? Apa yang kalian boleh angkat tangan nanti mulai dicatat ya sama Komti ya. Yang aktif siapa? Kita hargai. Pendapat apapun kita hargai. Metode pengembangan kognitif apa aja yang kalian tadi ketemu dari hasil browsing? Siapa? Ya, sebut nama. Siapa Komtinya catat ya. Silakan Mega. Oke, tangan. Silakan dicatat ya. Karena masih hari pertama, saya mau royal jangan satu lah, kasih dua lah. Jadi hari ini dua ya, sekali jawab. Jadi kamu nanti jawab lagi, dua lagi, empat, ngumpulin. Dalam satu hari bisa ngumpulin. Oke, yang lain kelas apa? A atau B? Tadi Mega kelas? Coba yang B dulu, siapa? Kelas B. Siapa namanya? Oke, jadi tadi juga disebutin sama Mega, sama Maria. Tadi Maria ya? Mariani itu dijelasin salah satu contohnya adalah karya wisata. Kalau istilahnya itu field trip. Kalau di tempat anak saya sekolah itu field trip. Jadi kita atau kalau di sekolah-sekolah biasanya ada puncak tema mereka karya wisata gitu. Nah itu juga bisa untuk pengembangan kognitif. Misalkan tema buah ke taman buah kayak gitu. Ya, oke. Nanti dulu disimpan. Nanti kalau ada kesempatan lagi saya lanjut dulu. Jadi ada tanya jawab. Kayak tadi ini saya tadi lagi tanya jawab. Sebenarnya saya mau kasih contoh itu contoh tanya jawab. Kayak itu juga untuk mengembangkan kognitif. Nggak anak kalau ini kognitif kalian. Terus mengucapkan syair. Pada hari Minggu, kuturut ibu pergi ke mana? Ke desa, ke kota, ke kebun misalkan. Terus aku naik, boleh disambungin ya. Yuk kita contoh main ya. Sambungin ya. Sampai putus di mana? Harus nyambung. Yang keras suaranya. Pada hari Sabtu, aku satu kata aja. Aku pergi satu aja dan satu, dua, tiga. Oke, stop. Ya, kayak gitu ya misalkan. Itu juga kan menstimulasi pengembangan kognitif. Karena harus cepat berpikir terus yang nyambung seperti apa. Oke, itu juga bisa satu variasi. Bisa juga ngucap syairnya dibacain ke depan sendiri, bisa juga dengan permainan. Terus percobaan eksperimen. Misalnya, kamu bisa lihat di YouTube saya. Ada yang udah tahu? Nah, di situ kan ada percobaan anak saya kan. Dia ngeliat gak kamu? Dia pelangi, percobaan hujan, terus percobaan apa nanti lihat aja di situ contoh-contohnya ya. Terus bercerita. Bercerita itu cara menyampaikan sesuatu dengan bertutur atau memberikan penerangan atau penjelasan secara lisan melalui cerita. Itu juga untuk pengembangan kognitif. Misalnya kita pengen pengembangan kognitif anak itu anak bisa mengucapkan terima kasih. Moral itu kan nyambung sama kognitif. Sebenarnya kognitif itu pusat semuanya. Kalau bahasa nyambung sama kognitif. Kalau anak yang pintar ngomong biasanya kan langsung, nah cerdas nah ini anak misalkan.
Biasanya kan Tambi Buaya nggak belajar pengembangan kognitif pun dia tahu kalau misalnya anak itu misalkan pintar ngomong, lancar bicara, biasanya pandai nih ya kan? Pasti kalau anak yang ini dibilangnya pintar kan? Kenapa? Karena biasanya anak yang eh, lancar ngomongnya kayak gitu dia pengembangan kognitifnya berarti cepat kan mikirnya karena dia tahu mau ngomong apa habis ini. Jadi kayak saya punya anak, Tambinya bilang gini, kalau kalau anak saya bilang, kalau Tambinya bilang A, anak saya udah sampai E. Jadi selalu dibalesin sampai ya pakai bahasa Dayak Tambinya bilang intinya, udah gak selesai-selesai ngomong sama kamu katanya. Padahal masih waktu itu ya belum 6 tahun. Oh sekarang udah 6 tahun. Ngomong terus. Nah itu juga contoh kalau anak bisa ngomong banyak produksi kosakatanya kan. Itu nggak mungkin terjadi kalau nggak ada pengembangan di kognitifnya. Jadi ketika bercerita, kita mau mengembangkan nggak sekedar pengetahuan, tapi juga banyakin kosakata. Ya kan, dengan cerita kan banyak kosakata-kosakata mungkin baru didengar sama si anak. Karya wisata tadi temanmu sudah jelaskan. Terus ada metode dramatisasi. Jadi cara memahami sesuatu melalui peran. Pada suatu hari ada si dan kancil dan apa? Buaya. Buayanya itu didramatisi. Buayanya mulutnya besar kayak gitu. Jadi itu mau mengembangkan kognitif anak kalau buaya itu besar mulutnya, giginya banyak dan tajam-tajam itu kan mau ngasih tahu kalau buaya itu seperti ini gitu. Tapi dengan dramatisir gitu, dramatisasi gitu. Jadi itu contoh metode. Tadi ada juga metode yang mungkin nggak disebutin ya di saya, nggak apa-apa kalau nemu lagi. Terus selain metode nanti kita bisa lihat dengan evaluasi pengembangan kognitifnya seperti apa. Ini saya langsung masuk ke evaluasi ya. Itu ada di bab selanjutnya sebenarnya ya. Jadi ketika kamu sudah melakukan metode, nanti kan kalian mau bikin rancangan nih. Kalau rancangan bikin gini metode, tapi terus udah gitu apa? So what? Udah karya wisata nih. Udah pakai demonstrasi atau permainan. Terus ngukur kalian sukses atau enggak sih program kalian seperti apa? Caranya dengan apa? Iya, dalam rancangannya kamu harus masukkan apa itu? Tadi baru saya bilang, apa ayo? Nah, ayo siapa angkat tangan? Ya, evaluasi. Silahkan ditambahkan poinnya. Satu, evaluasi. Karena dikit ya, satu aja ya. Evaluasi. Jadi evaluasi ini untuk mengetahui anak tuh udah paham belum kayak gitu. Kamu bikin, canggih ceritanya sampai lompat-lompat, sampai guling-guling. Ternyata anak tadi tahu gak ibu cerita apa? Nggak tahu. Percuma. Nah, jadi itu gunanya kita lakukan evaluasi pengembangan kognitif. Tujuannya apa? Tujuan dan fungsinya. Pertama, menilai kemajuan perkembangan kognitif pada anak. Kedua, mengetahui kekurangan anak dalam perkembangan kognitif. Menilai kompetensi yang dicapai anak dalam perkembangan kognitif. Melaporkan perkembangan anak pada orang tua. Sebagai umpan balik, membuat perencanaan yang lebih baik untuk mengantisipasi segala hambatan yang dihadapi anak dalam perkembangan kognitif. Alat evaluasi macam-macam. Alat evaluasi bisa observasi. Kalian lihat, tuh ada anak yang bengong aja. Ngerti gak sih nih anak? Gitu. Terus ada catatan anekdot. Anekdot itu catatannya nggak usah rapi. Biasanya guru itu punya note sendiri gitu. Misalkan ada anak yang pas lagi ini kok dia jawab terus nih anak yang ini nih. Kayaknya dia seneng banget nih kalau permainan yang ini. Misalkan itu ada catatannya. Terus kumpulan kerja siswa atau portofolio. Terus asesmen kinerja. Kinerja itu kerjaannya anak-anak gitu loh. Gimana performanya.
Kayak misalkan baca syair tadi dia bisa lanjutin gitu. Terus asesmen kemampuan. Misalkan ngerjain dikasih soal, bisa ngerjain. Asesmen diri juga bisa jadi alat evaluasi. Tadi kalau ditanya ke anaknya tadi, kamu belajar apa? Dia bisa ceritain. Tadi, tadi aku udah belajar ini. Tadi aku nggak bisa yang ini. Aku bisa ini. Misalkan kayak gitu. Ya, oke. Jadi itu contoh dari metode dan evaluasi. Nanti kita akan belajar lagi yang lebih lengkap supaya nanti di terakhir nanti kalian punya rangkuman semuanya nanti dari mulai kalian bikin temanya apa, terus rancangannya mau pakai metode apa ngajarnya, terus medianya apa. Nanti minggu depan kita belajar medianya. Nanti pertemuan ke sekarang ke 8, 9, 10 ke pertemuan ke 11. Nanti belajar medianya. Terus sampai akhirnya nanti evaluasi. Nah, untuk tugas yang kalian akan kerjakan nih setelah ini, nanti dalam kelompok kalian boleh membuat rancangan. Coba ya, saya share screen RPS-nya. Rancangan, merancang rencana pembelajaran menggunakan multimetode. Ya, kalau mau masukin evaluasi boleh, kalau belum bisa ya nggak apa-apa, silakan dicoba aja dulu. Karena evaluasi itu sebenarnya materi di pertemuan 14-15. Tadi saya menyelipkan. Jadi buat yang pertemuan besok itu, pertemuan 9, kalian buat rancangan rencana pembelajaran menggunakan multimetode. Silahkan, bebas. Misalkan kalian mau mengajarkan apa yang di sebelum UTS sudah sempat belajar apa? Sebelum UTS, kalian udah belajar. Dipraktekin lah tuh itu teori-teori yang sebelum UTS kayak taksonomi Bloom, teori-teori ini silakan dipraktekkan ketika mau mengajarkan anak itu seperti apa. Berarti sebelum UTS kemarin teori semua ya? Kenapa? Media ada. Nah, berarti udah sempat masuk media. Teori medianya udah. Silakan dibuat lagi. Saya pengen kalian buat makalahnya juga. Rangkuman tentang metode. Tadi kan saya cuma sedikit kan, cuma ngasih poin-poin intinya. Detailnya apa, langkah-langkah metodenya silakan kalian cari. Nah, itu kerjain sendiri aja. Nanti saya akan kasih kesempatan di pertemuan selanjutnya yang mau presentasi atau sharing apa yang sudah kalian temuin yang lebih detailnya. Nggak cuma poin-poin. Tadi kan saya cuma poin-poin aja kan jelasin. Siapa tahu ada yang lebih banyak dapat metodenya, silakan. Ya, itu sendiri-sendiri karena itu kan mau belajar. Ya, oke. Selamat pagi.